Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda Menemeng yang saya banggakan dan yang saya cintai dan yang saya rindukan. Pada hari yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Ibnu Aqil sebagai rutinitas kita dalam menjalankan kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda Menemeng. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian online ini, rutinitas kita tetap berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan jar, wat tanwini dan tanwin, wan nida dan nida, wa al dan al, wa musnadin dan musnad yang disandarkan, lil ismi bagi isim, tamyizun adapun perbedaan hasala ialah tercapai. Jadi asal kata kalau kita perjelas kalimat susunan kalimatnya sebenarnya hasala tamyizun lil ismi bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Kalau kita artikan hasala tercapai, tamyizun apa perbedaan, lil ismi bagi isim, bil jarri dengan jar, wat tanwini dan tanwin, wan nida dan nidal, wa al dan alif lam, wa musnadin dan musnad yang disandarkan. Syarah. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت. Zakara telah menyebutkan al-musannifu siapa pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan memberikan kasih sayang kepada musannif Allah ta'ala siapa Allah ta'ala, fi hadzal baiti pada bait ini. Apa yang disebutkan oleh musannif? Alamatil ismi, kepada tanda-tanda isim. Paminha maka ialah sebagian dari alamatil ismi, tanda-tanda isim, al-jarru adapun jar. Jadi yang pertama tanda-tanda isim itu adalah jar. Wa huwa adapun jar itu yasmalul jarra bil harfi wal idhafati wat tab'iyati. Jadi jar itu meliputi apa jar, al-jarra kepada jar, bil harfi dengan huruf, wal idhafati dan idhafah, wat tab'iyati dan tabi', artinya isim yang ikut. Nah, contohnya marartu bi gulami Zaidin al-Fadili. Aku telah lewat bi gulami, baknya bimakna lil ilsaq, bertemu dengan gulami Zaidin, budaknya Zaid, al-Fadili yang diberikan keutamaan. Jadi gulami ini dia fal gulamu majrurun bil harfi. Maka ada lafaz gulamu ialah dibaca jar bil harfi dengan huruf. Apa hurufnya? Huruf jar. Wa zaidun, sedangkan ada lafaz zaid majrurun ialah dibaca jar bil idhafati dengan idhafah. Mana idhafahnya? Gulam. Gulam mudhaf, zaidin mudhafun ilaih. Zaidin ini disandarkan kepada lafaz gulam. Wal fadilu, sedangkan ada lafaz al fadilu majrurun ialah dibaca jar bit tab'iyati dengan ikut, isim yang ikut. Jadi tab'iyah dengan tabi'iyahnya, karena dia ikut kepada lafaz gulami, maka al fadili itu dibaca jar. Jadi yang al fadil ini budaknya Zaid, bukan Zaidnya. Kecuali kalau kita mensifati lafaz al-fadili ini kepada Zaidin, maka yang al-fadil adalah Zaidnya, bukan budaknya. Maka kemungkinannya dua.
al-fadili ini bisa saja yang mendapatkan, orang yang mempunyai keutamaan itu adalah Zaid atau budaknya Zaid. Ya. Mungkin karena keahliannya, ya, budaknya Zaid ini, maka dia disandangkan atau diikutkan dengan kata-kata al-fadili. Wahwa, adapun jar ini, asmala ialah mencakup apa jar min qauli ghairihi, dari perkataan selainnya musannif. Jadi selainnya musannif itu seperti misalnya Imam Khalil, Imam Sibawai, dan imam-imam yang lain. Meliputi biharfil jari, dengan huruf jar. Lianna hadza, karena bahwasanya jar ini la yatanawalul jarra bil idafati walal jarra bit tabaiyati. Jadi karena bahwasanya jar ini katanya gairuhu min qauli gairihi, la yatanawalu ialah tidak meliputi al jarra kepada jar bil idafati dengan idafah, walal jarra bit tabaiyati, dan tidak meliputi juga kepada jar bit tabaiyati dengan tabi. Jadi menurut pendapat yang lain, jadi tanda-tanda isim yang dimaksudkan di situ adalah jar itu meliputi kepada huruf jar saja. Karena jar ini tidak mungkin meliputi kepada jar dengan idhofah, dan tidak mungkin juga meliputi jar kepada tabi'iyah menurut pendapat selain musannif. Sedangkan musannif membuat sebuah statement bahwa tanda isim jar ini bisa saja meliputi jar dengan huruf, jar dengan idhofah, jar dengan tabaiyah. Jadi ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kita lanjutkan. Wa minha at-tanwinu, dan ialah sebagian dari alamatil ismi, tanda-tanda isim. Tanwinu, adapun tanwin. Wa huwa, adapun tanwin itu ala arba'ati aqsamin, ialah terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah tanwinit tamkini, atau kita baca tanwinut tamkini. Kalau dibaca tanwinit tamkini berarti badal dari arba'ati. Kalau kita baca tanwinut tamkini, ya, menjadi mubtada. Adapun tanwin tamkin, wahwa, dan ialah, adapun tanwin tamkin, allahiku ialah tanwin allahiku yang bertemu lil asma'il mu'rabati, kepada isim-isim yang mu'rab, yang bisa di-i'rab. Jadi tanwin tamkin ini hanya khusus kepada isim-isim yang mu'rab. Kazaidin, seperti contohnya lafaz zaidin, warajulin, dan seperti contoh lafaz rajulin. Zaidin, rajulin ini mu'rab. Terkadang ketika dia rafa dibaca zaidun, ketika dia nasab dibaca zaidan, ketika dia jar dibaca zaidin. Maka dia termasuk dalam kategori isim mu'rab, ya. Illa, kecuali jam'al mu'annasis salim, kecuali jamak mu'annasis salim. Jadi kecuali jamak mu'annasis salim, nahu muslimatin, ini mu'rab tetapi tidak termasuk dalam kategori tanwin tamkin, walaupun dia mu'rab. Wa illa, dan kecuali nahu jawarin wa gawasin, seperti contoh jawarin, wa gawasin, dan gawas. Jadi gawas itu artinya penutup. Jawarin itu maknanya lingkungan, atau tetangga, atau sahabat, atau teman-teman, atau bisa diartikan jawar, ada sebagian syair mengartikan pemuda. Wa sayati hukmuhuma, dan akan datang hukmuhuma, apa hukum keduanya, yaitu jamak mu'annas salim dan jawar dan gawas.
Selanjutnya yang kedua adalah tanwinut tangkiri atau tanwinit tangkiri, adalah tanwin tangkir. Wa adapun tanwin tangkir ini allahiku ialah tanwin yang bertemu lil asma'il mabniyati kepada isim-isim yang mabni. Artinya kebalikan dari isim mu'rab. Mabni ini artinya tetap. Farqan karena membedakan baina ma'rifatiha di antara ma'rifatnya asma isim-isim wa nakiratiha dan nakirahnya asma isim-isim. Nah, contohnya marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhara. Marartu aku lewat bisibawaihi bertemu dengan Imam Sibawai. Wa sibawaihin akhara dan sibawai yang lain. Jadi sibawaihin tanwinnya tanwin tangkir. Ya. Untuk menunjukkan bahwa sibawai ini adalah isim nakirah. Sibawaihi yang pertama isim ma'rifat. Itulah yang disebut dengan tanwin tangkir, adalah tanwin yang bertemu kepada isim yang mabni untuk membedakan ma'rifat dan nakirahnya. Jadi sibawaihi ini dia termasuk mabni, ya. Artinya paten, ya. Wa tanwinil muqabalati atau tanwinul muqabalati. Tanwin muqabalah. Apa yang dimaksud dengan tanwin muqabalah? Wa huwa adapun tanwin muqabalah allahiku ialah tanwin allahiku yang bertemu li jam'il muannatsis salim kepada jamak muannatsis salim. Nah, contohnya muslimatin, seperti muslimatin. Jadi ini muslimatin ini tinnya itu tanwinnya itu adalah tanwin muqabalah. Kenapa disebut tanwin muqabalah? Fa innahu maka sesungguhnya tanwin itu tanwin pada lafaz muslimatin fi muqabalatin nuni. Di dalam, ya. Jadi muqabalatin nun, ya. Seperti memandangnya nun, ya. Memandangkan nun atau menghadapkan nun fi jam'il muzakkaris salimi, pada jamak muzakkaris salim. Kamuslimina, seperti contoh muslimina. Jadi muslimatin tanwinnya itu dihadapkan dengan nun yang ada pada nun jamak muzakkaris salim. Makanya tanwin pada lafaz muslimatin ini disebut tanwin muqabalah karena dihadapkan kepada nunnya jamak muzakkaris salim. Wa tanwinil iwadi atau wa tanwinul iwadi, dan yang keempat adalah tanwin iwad. Jadi yang keempat adalah tanwin iwad. Iwad itu artinya ganti. Jadi tanwinnya sebagai pengganti. Wa huwa adapun tanwin iwad ala salasati aqsamin ialah terbagi atas 3 bagian. Pertama iwadin an jumlatin atau iwadun an jumlatin. Pertama ganti dari jumlah. Wa huwa adapun iwad an jumlatin ini allazi tanwin yalhaqu yang bertemu apa tanwin ini iz kepada iz. Iwadan sebagai ganti an jumlatin dari jumlah. Jadi tanwin iwad an jumlah ini, tanwin iwad an jumlah adalah tanwin yalhaqu yang bertemu iz pada lafaz iz, iwadan karena menggantikan. Jadi iwadan ini maf'ul li ajlih, iwadan karena menggantikan an jumlatin dari jumlah. Takunu ada apa iz ini ba'daha setelah jumlah. Jadi iz ini jatuh setelah jumlah. Ba'daha setelah jumlah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa antum hina izin tanzuruna. Adapun engkau hina izin ketika itu tanzuruna ialah melihat engkau sekalian. Hai artinya hina iz balagatir ruh.
al-hulquma iz balagatir ruhul hulquma. Jadi artinya adalah hina iz, ketika iz balagatir ruhul hulquma, ketika sampai ar-ruhu apa ruh al-hulquma kepada kerongkongan. Jadi asalnya itu adalah wa antum hina izin tanzuruna, itu adalah wa antum hina iz balagatir ruhul hulquma tanzuruna. Jadi itu asalnya. Maka fahuzifat balagatir ruhul hulquma, maka dibuang apa kalimat balagatir ruhul hulquma. Wa ata dan datang bitanwini dengan tanwin, makanya dibaca hina izin, asalnya hina iz. Lalu ditambahkan tanwin sebagai pengganti dari kalimat jumlah yang dibuang. Iwadan dalam kondisi, iwadan sebagai ganti, dalam kondisi menggantikan anha dari kalimat balagatir ruhul hulquma. Wa kismun yakunu, wa kismun dan satu bagian, yakunu ada apa bagian ini, iwadan ialah menggantikan anismin dari isim. Jadi yang pertama itu adalah satu bagian iwadun an jumlah. Yang kedua adalah satu bagian ini adalah iwadun anismin sebagai ganti dari isim. Wa huwa adapun iwadun an ismin allahiku ialah tanwin likulin bagi lafad kullin. Iwadan sebagai ganti amma tudafu ilaihi dari isim tudafu yang dimudafkan ilaihi bagi lafadznya ilaihi kepada ma ya. Ilaihi kepada kullin. Nah, contohnya kullun qaimun. Kullun qaimun. Jadi kullun ini mubtada, qaimun khobar. Kullun qaimun. Tanwinnya adalah tanwin sebagai ganti dari isim. Adapun semuanya qaimun ialah orang yang berdiri. Asalnya hai kullu insanin qaimun. Adapun setiap manusia qaimun ialah orang yang berdiri. Jadi insanin ini adalah isim yang dimudafkan kepada kullu. Maka kullu ini ketika dimudafkan tidak lagi dibaca tanwin kullu insanin, karena tanwinnya itu menggantikan isim insanin. Ya. Fahuzifa insanun, maka dibuang apa lafaz insan, wa ata dan datang apa lafaz insan itu bitanwini dengan tanwin. Iwadan karena menggantikan anhu dari insan. Jadi tanwin ini sebenarnya pada hakikatnya itu menggantikan lafaz daripada insan. Wa qismun yakunu iwadan an harfin, dan satu bagian lagi yakunu ada apa qismun ini, satu bagian ini iwadan ialah menggantikan an harfin dari huruf. Wa huwa adapun iwadun an harfin ini allahiku ialah tanwin yang bertemu ya li jawarin bagi lafadznya jawar, wa gawasin dan gawas, wa nahwihima dan contoh sumpama keduanya, raf'an dalam kondisi rafa, wa jarran dan dalam kondisi jar, baik ketika rafa maupun jar. Jadi tanwinnya yang khusus masuk pada lafadz jawarin wa gawasin. Nah, contohnya haula'i jawarin. Adapun semua ini adalah pemuda-pemuda.
Wa marartu bi jawarin, dan aku lewat bertemu dengan pemuda-pemuda. Asal fahuzifatil ya'u, maka dibuang apa ya? Asalnya jawari, ada ya di huruf terakhir. Wa ata, dan datang bitanwini, dengan tanwin. Jadi tanwinnya itu menggantikan huruf yang ada di belakangnya, yaitu huruf ya. Iwadan, karena menggantikan anha dari ya. Jadi didatangkan tanwin karena menggantikan ya pada lafaz jawarin. Selanjutnya adalah tanwinut tarannum. Tanwin tarannum. Jadi tanwin tarannum. Wa huwa, adapun tanwin tarannum ini, allazi tanwin yalhaqul qawafiyal mutlaqata. Ialah bertemu apa allazi, tanwin ini, al qawafil mutlaqata, kepada qawafil mutlaqah. Jadi kalau kita belajar ilmu balaghah, ada satu pembahasan dalam ilmu balaghah itu, pembahasan tentang ilmu arud dan ilmu qawafi. Apa yang disebut dengan ilmu arud? Jadi yang disebut dengan ilmu arud itu adalah ilmul arud huwa ilmun biqawaida yu'rafu biha sihhatu auzani syi'ri wa fasaduha. Jadi ilmu arud itu adalah ilmu yang membahas ya tentang pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Itu yang disebut dengan arud. Sedangkan ilmu qawafi itu adalah akhiru kalimatin fil baiti aw hiya min akhiri harfin sakinin fihi ila awwali sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qabla sakini. Jadi ilmu qawafi itu adalah ilmu yang membahas akhir kalimat fil baiti, di dalam bait syair. Au hiya min akhiri harfin sakinin fihi, atau yang disebut qawafi itu adalah kalimat yang membahas tentang akhir huruf yang sukun. Ya. Ila awwali sakinin yalihi ma'al mutaharrikil ladzi qabla sakini. Atau terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati. Jadi itu yang disebut dengan ilmu qawafi. Jadi ada ilmu arud, ada ilmu qawafi. Jadi untuk membedakan, kalau ilmu arud sudah jelas ya, tapi kita akan membahas sedikit tentang ilmu arud. Apa itu ilmu arud? Sudah kita bahas tadi pengertian daripada ilmu al-qawafi ya. Kita bahas ilmu qawafi. Jadi ilmu qawafi itu adalah ilmu yang berbicara tentang akhir kalimat daripada syair. Jadi itu qawafi. Qawafi itu huruf-hurufnya ada 6 ya. Ada rawi, yaitu seperti ha, ada rawi mutlak, ada rawi muqayyad. Jadi rawi itu terbagi jadi 2, ada rawi mutlak, ada rawi muqayyad. Rawi mutlak itu rawi yang terdiri dari huruf hidup. Rawi muqayyad ada rawi yang terdiri dari huruf mati. Ya, itu ya. Yang huruf yang kedua itu misalnya wasol, yaitu alif, ya, wawu ya. Terus ada lagi huruf yang ketiga itu ada khuruj, atau yang huruf mad yang ada alif, ya, wawunya yang timbul karena mengisbahkan ya, dan yang lain-lain. Jadi kita tidak terlalu berbicara tentang qawafi secara detail. Jadi yalhaqul qawafiyal mutlaqata, yang bertemu apa tanwin ini kepada qawafiyal mutlaqata, kepada qawafi ya, ya kufiyah ya, kalau diistilahkan dalam
ilmu balaghah itu kufiyah ya. Kufiyah mutlaqah. Biharfi illatin, dengan huruf illat. Kaqaulihi, seperti perkataan musannif. Jadi dalam sebuah syair itu disebutkan bahwa akillil lauma azila wal itaban. Jadi waquli in asabtu laqad asaban. Akillil lauma azila wal itaban waquli in asabtu laqad asaban. Akillil lauma. Akillil lauma, maka mempersedikitlah engkau al-lauma, kepada mencela. Azila, wahai perempuan yang mencaci. Wal itaban, dan mencela. Waquli, dan berkatalah engkau. In asabtu, jika aku benar. Laqad asaban, maka sungguh aku berbuat baik. Aku telah berbuat baik. Jadi mahallu syai'nya adalah itaban. Itaban ini isim. Asaban ini fi'il. Jadi kalau khusus untuk tanwin taranum, itu tidak hanya khusus kepada isim saja. Terkadang dia juga masuk kepada fi'il, ya. Jadi seperti contoh asaban. Ini bentuknya fi'il, ya. Fi'il mudhari', tetapi karena dalam syair itu ada istilah qawafil mutlaqah, terkadang ditanwinkan di huruf terakhirnya, yang dikenal dengan tarkhim. Akillil lauma azila wal itab. Jadi akilli. Jadi akilli ini adalah fi'il amr yang menunjukkan mukhatabah wahidah. Jadi menunjukkan perempuan. Akilli, ya. Mempersedikitlah engkau, ya. Jadi akilli ini minal iklal, dari kalimah iklal yang disandarkan pada ya mukhatabah wahidah. Nah, sedangkan azila itu adalah munada murakham, yaitu munada yang dibuang ya nidanya. Ya, azila asalnya ya azilata. Jadi azilata, perempuan yang mencela, mencaci. Akilli, mempersedikitlah engkau. Azila, akilli lauma, mempersedikitlah engkau. Al-lauma, kepada mencela. Azila, wahai perempuan yang mencela. Wal itaban, dan mencela. Waquli, dan berkatalah engkau. In asabtu, jika aku benar. Laqad asaban, sungguh aku telah berbuat. Jadi waquli ini juga fi'il amr. Waquli, berkatalah. Jadi berkatalah. Jadi lanjut ya. Jadi wat tanwinul faji'a, maka didatangkan apa tanwin taranum. Bitanwini, dengan tanwin, badalan, sebagai ganti. Minal alifi, dari alif. Jadi tanwinnya ini itaban, bannya alifnya ini menggantikan apa? Tanwinnya ini menggantikan kepada alif, badalan minal alifi. Li ajli taranum, karena ya semata-mata ya taranum, suara. Jadi ada suaranya. Karena semata-mata taranum, suara. Jadi ada suara, itaban. Wa qaulihi, dan perkataan musannif, ya. Azifat tarahulu ghaira anna rikabana
lamma tazul birihalina wa an wa ka'anqodin. Jadi azifat tarahulu. Azifa telah berlalu, at-tarahulu apa waktu berangkat. Ya, goiro ar-rikabana, goiro an-narikabana, ya, selain an-narikabana, bahasanya belum berkendaraan siapa kami. Goiro an-narikabana, selain an-narikabana, belum berkendaraan siapa kami. Lamma tazul, setelah berangkat siapa engkau, birihalina, ya, dengan perjalanan kami, wa ka'anqodin, maka seakan-akan kami sudah sampai. Jadi mahallu syai'nya adalah pada contoh waka'an kodin. Kodin ini tanwinnya tanwin taranum. Selanjutnya adalah wat tanwinul goli. Tanwin goli. Wa asbatahul ahfasu, dan menetapkan hu kepada tanwin goli al-akhfasu, siapa? Imam Akhfas. Wa huwa, adapun tanwin goli ini, allazi yalhaqul qawafiyal muqayyadata, ialah tanwin yang bertemu kepada qawafil muqayyadah. Jadi ada qawafil mutlaqah, ada qawafil muqayyadah dalam ilmu qawafi. Kaqaulihi, seperti perkataan musannif. Jadi dalam syairnya disebutkan bahwa waqatimil a'maki hawil muhtarak. Waqatimil a'maki hawil muhtarakan. Waqatimil a'maki, dan tempat yang gelap, gelapnya tempat, ya. Khawil muhtarakan, sunyi, muhtarakan yang sepi. Wa zahiru kalamil musannifi, adapun tampaknya kalamnya musannif, anna tanwina, bahwasanya tanwin, kullahu, semuanya tanwin, min khawasil ismi, dari ciri-cirinya isim, ya. Jadi semua tanwin itu min khawasil ismi, termasuk dari ciri-cirinya isim. Jadi min khawasil ismi, dari ciri-cirinya isim. Walaysa, dan tidak ada, kazalika, ialah demikian, ballazi, bahkan allazi, tanwin, yukhtasu, ialah dikhususkan, bihi, dengan allazi, al-ismu, apa isim. Jadi tanwin ini khusus pada isim. Innama, hanya saja, huwa, adapun tanwin yang khusus pada isim itu, tanwin tamkini, ialah tanwin tamkin, wa tankiri, dan tanwin tangkir, wal muqabalati, dan tanwin muqabalah, wal aiwadi, dan tanwin aiwad. Ini yang khusus pada isim. Wa amma tanwinut taranum, adapun tanwin taranum, wal ghali, dan tanwin ghali, fayakunani, maka ada apa keduanya, fil ismi, pada isim, wal fi'li, dan fi'il, wal harfi, dan huruf. Jadi tanwin taranum dan tanwin ghali ini hanya khusus, tidak hanya khusus pada isim, bisa saja kepada isim, dan kepada fi'il, dan kepada huruf. Seperti yang
tanwin goli itu seperti waqaimil a'maqi khawil muhtarakon ini tanwinnya tanwin goli. Wa min khawasil ismi an-nida'u, dan ialah termasuk dari ciri-cirinya isim an-nida'u, adapun nida. Nida ini artinya seruan. Nah, contohnya ya Zaidu, ya Muniru, ya Usmanu, ya Adamu, ya, dan contoh-contoh yang lain. Ya banyak contohnya ya. Wal alifu wal lamu, dan termasuk ciri-ciri isim itu adalah al alifu wal lamu, ialah kemasukan alif dan lam. Mau contohnya ar-rajulu, rajulun menjadi ar-rajulu, qalamun menjadi al-qalamu, ya. Wal isnadu ilaihi, dan menyandarkan ilaihi kepada isim. Jadi isim yang disandarkan kepada isim. Nah, untuk contohnya Zaidun qaimun. Qaimun ini disandarkan pada lafaz Zaidun, ya. Isnad ilaih. Contohnya Zaidun qaimun, adapun Zaid qaimun ialah orang yang berdiri. Qaimun ini disandarkan kepada Zaid. Kenapa? Karena dia dibaca rofa karena menjadi khobar. Ya. Khobar ini bersandar kepada Zaid. Kalau seandainya tidak ada Zaid, qaimun ini bisa dibaca qaimun, bisa dibaca qaiman, bisa dibaca qaimin, tergantung amilnya. Fa ma'nal baiti, maka adapun maknanya bait, hasala lil ismi, ya, tercapai lil ismi bagi isim, tamyizun, apa perbedaan, anil fi'li dari fi'il, wal harfi dan huruf, bil jarri dengan jar, wa tanwini dan tanwin, wan nida'i dan nida, wal alifi dan alif, wal lami dan alif lam, wal isnadi ilaihi, dan menyandarkan ilaihi kepada isim. Ai artinya al-ikhbari anhu, artinya yang diberitakan anhu dari isim. Contohnya seperti Zaidun qaimun ini artinya isnad ilaih. Qaimun itu adalah menceritakan anhu dari Zaid. Ya. Wasta'mala, dan menggunakan al-musannifu, siapa pengarang kitab, al kepada al. Jadi menggunakan al, maka al alifi wal lami, di tempatnya alif dan lam. Wa qad waqa'a zalika, dan sungguh telah terjadi zalika apa hal itu, fi ibarati ba'dil mutaqaddimina, di dalam ibarat sebagian para ulama-ulama mutaqaddim. Wa adapun ulama mutaqaddim itu al-Khalilu, ialah Imam Khalil. Wasta'mal al-musannifu, dan menggunakan siapa pengarang kitab musnadan kepada musnad. Kata istilah musnad dalam nazam itu makan al-isnadi, kepada tempat-tempat yang disandarkan. Ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang bait bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadil lil ismi tamyizun hasa. Selanjutnya bait bita fa'al wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lu yanjali, kita akan bahas minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu ulama-ulama terdahulu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmah, maghfirah, ma'unah, salamah, sa'adah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.